Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Agenda kita kali ini yaitu pengenalan tentang kurikulum 2013 yang mana akan kita gali apa itu kurikulum 2013 dan implementasinya dengan narasumber kita yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum atau Akademik yaitu Bapak Muhammad Yasin, SP. Baik Bapak Yasin, sesuai judul kita yaitu pengenalan kurikulum 2013. Mungkin anak-anak kelas 7 ini bertanya-tanya, apa itu kurikulum 2013? Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku SMP Negeri 8, terutama yaitu kelas 7, di mana hari ini kalian mengikuti serangkaian kegiatan LPLS, di mana salah satu materinya adalah pengenalan kurikulum 2013. Jadi di sini di sebelah saya ini adalah Pak Wahyudin, ya. Dia juga sebagai staf kurikulum, ya. Orangnya cukup energik, ya, orangnya cukup kreatif, ya. Juga membantu saya dalam hal pelaksanaan kurikulum. Jadi di sekolah baik SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kurikulum ini adalah hal yang penting, hal yang vital bagi lembaga pendidikan. Karena kurikulum ini nantinya yang mengatur, terutama berkaitan dengan proses pembelajaran. Anak-anakku, ya, saya ucapkan selamat untuk kalian sudah diterima di SMP Negeri 8 Kota Mojokerto, ya. Karena yang masuk di sini adalah memang siswa-siswa pilihan, ya. Dan kalian memilih SMP Negeri 8 sangat tepat. Di mana untuk SMP Negeri 8 di sini saya jelaskan yang disampaikan oleh Pak Wahyudin tadi, ya. Apa itu kurikulum 2013? Tentunya anak-anak di SD juga sudah diterapkan kurikulum 2013 ini, Pak Wahyudin. Karena dia sudah diterapkan ini. Di mana memang kurikulum 2013 ini dimulai tahun 2013, di mana sampai sekarang kok masih digunakan, ya. Karena memang kurikulum 2013 ini ada beberapa revisi-revisi sampai sekarang. Pada intinya, menurut Permendikbud nomor 81A tentang kurikulum 2013 yang sudah mengalami revisi, ya, di sini nanti anak-anak dalam pembelajaran, ya, dituntut pembelajaran yang aktif. Jadi anak-anak nanti dalam pembelajaran itu harus aktif, semua aktif. Tidak seperti zaman dulu, ya, di mana dalam pembelajaran itu yang aktif gurunya menjelaskan, gurunya cerita, ya. Tidak seperti itu. Nanti pembelajaran di SMP 8 untuk kurikulum 2013, di mana Bapak Ibu guru jelas akan menerapkan saintifik, ya, juga menerapkan model-model pembelajaran yang lainnya, yang pada intinya adalah pelaksanaan pembelajaran diawali dengan mengamati, ya, untuk kurikulum. Jadi mengamati, ya. Kita ambil contoh aja nanti mungkin IPS, kita tampilkan video anak-anak mengamati video tentang pembelajaran IPS. Apa itu flora fauna, apa itu tentang semua, apa itu tentang peta. Di situ anak-anak diharapkan untuk mengamati. Dari hasil pengamatan itu nanti akan diketahui. Tentunya di sini anak-anak akan bertanya. Dari pengamatan itu akan muncul pertanyaan. Apa yang kita sebut nanti tahapan kurikulum K13 adalah bertanya. Jadi setelah mengamati bertanya, ya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut biasanya peserta didik karena diharapkan aktif, ya, maka harus peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik yang lain.
Dari situ nanti kita bisa mendapatkan informasi. Tahapan yang ketiga disebut kumpulkan informasi. Jawaban si A demikian, si B demikian. Kita kumpulkan informasi. Kita generalisasi. Dari situ nanti akan timbul asosiasi ya, dan kemudian kesimpulan. Dan yang terakhir dalam kurikulum 2013 yang terpenting adalah mengkomunikasikan. Jadi apa yang telah didapat, apa yang telah disimpulkan itu dikomunikasikan, disampaikan kepada peserta didik yang lain. Tujuannya apa? Di sini anak-anak dituntut agar mampu untuk presentasi, mampu untuk tampil ya dalam menyampaikan ide-idenya, dalam menyampaikan kreativitas. Ya. Jadi intinya kurikulum 2013 sintaknya ya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga di sini kemudian mengkomunikasikan. Dan juga di situ bisa ada dalam mapel IPA dan sebagainya, TIK ya, itu ada mencoba, menganalisis. Jadi tingkatan-tingkatan ini ada di dalam kurikulum 2013. Di mana intinya anak-anak dalam pembelajaran itu harus aktif, harus kreatif, harus inovatif, harus berani menyampaikan idenya, pendapatnya. Ya. Tidak sekedar mendengarkan informasi dari guru, tetapi pembelajaran diharapkan terjadi interaksi dua arah dari peserta didik, dari Bapak Ibu guru. Di situ nanti akan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Ya. Jadi dengan pembelajaran bermakna nanti anak-anak bisa mengimplementasikan pada kehidupan yang nyata, pada kehidupan sehari-hari. Anak-anak dapat menyelesaikan kalau ada permasalahan dapat diselesaikan benar dan tepat. Ya. Jadi itu gambaran untuk kurikulum 2013 dan pembelajaran yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 8 ya. Di SMP Negeri 8. Seperti itu Pak Wahyudin ya. Jadi anak-anak nanti dituntut untuk aktif. Jadi intinya dalam kurikulum 2013 ini pembelajaran yang mana menuntut siswa untuk belajar aktif di dalam kelas seperti itu. Itu ya anak-anak. Jadi kan sebelum kurikulum 2013 ini Pak banyak kurikulum sebelumnya yang mana ditetapkan oleh pemerintah. Perbedaan atau kelebihan kurikulum 2013 ini dengan kurikulum sebelumnya itu apa? Ya, ini ya. Jadi untuk kurikulum saya dulu waktu SD pernah mendengar namanya kurikulum 75. Saya pernah mendengar juga kurikulum KBK. Ya, saya pernah mendengar juga kurikulum KTSP. Kemudian sekarang kurikulum K13 ya. Jadi untuk kurikulum K13 di sini kelebihannya kenapa kok dipakai pemerintah? Kenapa kok dipakai di negara kita ya? Jadi kelebihan pemerintah terutama Mendikbud memilih kurikulum 13 di sini adalah siswa nanti dengan pembelajaran yang sudah saya jelaskan tadi ya, nanti akan terbentuk siswa terutama siswa yang aktif, siswa yang kreatif, siswa yang inovatif, siswa yang mampu memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata. Ya, kalau belajar di situ. Di sini juga dalam kurikulum 2013 penilaiannya itu juga ada penilaian sikap, ada juga penilaian pengetahuan, ada juga penilaian keterampilan. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak ya dalam kurikulum 2013 ini banyak kelebihannya ya. Nanti menjadikan anak itu aktif, kreatif, inovatif, mampu tampil, mampu berkomunikasi, ya. Mampu memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengaktualisasikan apa yang dapat mereka ambil, mampu mengembangkan potensi diri.
terutama di sini anak-anak di SMP Negeri 8 nanti akan dibekali keunggulan SMP Negeri 8 yaitu si perwira. Apa itu si perwira? Siswa pelopor kewirausahaan. Jadi anak-anak dididik untuk terbentuknya jiwa wirausaha. Mereka menuntut iya. Jadi mereka kreatif ya. Nanti mereka di sini dikenal dengan mengolah bahan olahan yaitu lidah buaya, bisa dikelola menjadi permen, bisa dikelola menjadi minuman, bisa dikelola menjadi makanan ya. Anak-anak itu nanti diajari oleh mapel prakarya. Dan yang mapel lain itu nanti mengajari juga cara mengemasnya seperti yang di depan kita ini. Nah, ini hasil si perwira ini Pak. Ini hasil si perwira dalam bentuk minuman. Ya, minuman si perwira ini hasil kreasi produksi perwira. Ya, ini ya. Jadi itu ya, itu Bapak Yudin ya. Jadi keunggulannya itu tadi kelebihannya tadi K13 seperti itu tadi, ditambah kita mengembangkan si perwira yang dituntut di sini untuk mengembangkan potensi dan kompetensi peserta didik kita. Ya. Ini sangat menarik Pak. Ini pada zaman sekarang kan kreativitas itu sangat-sangat penting karena kita menghadapi persaingan yang sangat ketat. Nah, di SMP 8 ada si perwira ini sangat membantu siswa kita untuk belajar berwirausaha untuk kedepannya mereka bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain. Iya, betul sekali ya. Jadi betul sekali Pak Yudin. Jadi anak-anak yang menempuh pendidikan di SMP 8 ini sangat tepat sekali ya. Karena nanti selain Anda dibekali terutama karakter tadi yang disampaikan oleh Bu Udia, dibekali pengetahuan, dibekali keterampilan. Yang lebih penting adalah mengembangkan potensi diri yaitu jiwa wirausaha. Jadi nanti anak-anak setelah lulus dari SMP Negeri 8, insya Allah akan mendapatkan bekal yang sangat penting yaitu kemampuan untuk berwirausaha, kemampuan untuk berdagang, kemampuan mengembangkan kreativitas. Bagaimana cara membuat, bagaimana cara memasarkan produk Anda yang sudah Anda buat, yaitu nanti akan dibekali di SMP Negeri 8. Seperti itu Pak Wahyudin ya. Jadi K13 yang sudah unggul seperti itu, ditambah lagi kita akan mengembangkan si perwira. Jadi tujuannya tidak lain untuk anak-anak ini menjadi anak yang berkarakter, yang sekarang lebih keren dikenal P3 ya, profil pelajar Pancasila. Setelah berkarakter, inovatif, kreatif, ya, dan tentu aja nanti mengembangkan potensinya untuk berwirausaha. Itu Pak Wahyudin. Kelebihan kurikulum 2013. Tapi gini Pak Yasin, kita itu kan sekarang menghadapi masa-masa yaitu pandemi. Sekolah-sekolah banyak yang ditutup, siswa-siswa kita banyak yang belajar dari rumah. Bagaimana implementasi atau penerapan kurikulum 2013 tersebut yang mana mendorong anak untuk aktif, akan tapi mereka kok belajar dari rumah? Gimana Pak ya? Nah, ini ya. Ini memang di satu sisi adalah pada masa sekarang ini ada kendala ya. Tapi SMP Negeri 8 kendala itu bisa diatasi, bisa kita atasi. Di mana kita sudah punya tim IT yang handal seperti ini ya. Ini wujud tim IT kita dalam pelayanan kepada peserta didik ya. Di mana nanti untuk pembelajaran kita setting semaksimal mungkin ya. Meskipun kita nanti masa pandemi ini pembelajarannya masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dengan daring, ya. Tapi tim IT kita sudah berkomitmen, sudah membuat inovasi, di mana pembelajaran PJJ tersebut kita menggunakan Google Classroom, Pak. Jadi menggunakan aplikasi Google Classroom. Aplikasi Google Classroom atau anak-anak sering menyebutnya GCR. GCR ini memang aplikasi yang tepat ya dari hasil penelitian, perbandingan penggunaan aplikasi yang lain seperti psikologi dan yang lainnya itu kita lebih tepat menggunakan Google Classroom ini.
Pak Wahyudin ya. Di Praktis, sini nanti lebih praktis. Dan anak-anak jangan khawatir ya, nanti mengalami itu sendiri dan sebagainya. Karena tim IT siap membantu. Siap membantu. Kalau anak nanti kurang paham cara membuatnya, mungkin masih baru kenal, koordinasi aja, konsultasi dengan tim IT pasti yang nanti akan dibantu ya. Dan juga nanti tim IT akan nge-share tutorialnya ya. Akan di-share tutorial bagaimana membuat GCR ini, bagaimana penggunaannya, bagaimana untuk mengupload kalau ada tugas-tugas dan sebagainya, itu nanti ada yang namanya dari tim IT ada semacam cara-caranya akan diberikan ke wali kelas dan wali kelas akan diberikan di grup WA-nya. Jadi anak-anak tidak usah khawatir di mana nanti kita pembelajaran ke depannya ketika kita tidak masuk kelas, kita akan belajar bersama-sama di Google Classroom yang mana panduan membuat akun, mengganti nama, kemudian mengupload tugas nanti semua akan diberikan oleh tim IT SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Iya, ya begitu. Jangan khawatir anak-anak, nanti ada tutorial akan segera di-share oleh tim IT untuk memudahkan pembelajaran. Ini lagi Pak Wahyudin, mungkin ada anak-anak kelas 7 yang maaf saja ya, mungkin HP-nya terkendala dan sebagainya. Ini nanti juga segera lapor. Segera lapor ke wali kelas nanti bisa lapor ke tim IT. Nah, akan ada solusi kita membantu pembelajaran ya. Pokoknya yang penting diikuti, jangan sampai terkendala hal-hal yang lain. Jadi anak-anak jangan tidak usah malu-malu. Iya, harus aktif di wali kelas, harus berani. Tidak apa-apa kalau ada kesulitan berhubungan dengan pembelajaran, silakan menghubungi wali kelas, nanti wali kelas akan berbicara atau menghubungi tim IT seperti itu. Iya. Umpama terkendala sekali ya, dengan HP nggak bisa ya, datang ke sekolah tidak apa-apa. Kalau datang ke sekolah tidak apa-apa, tapi ya itu tetap melaksanakan protokol kesehatan itu yang penting ya. Jadi SMP Negeri 8 juga menyiapkan ruang lab komputer yang mana di ruang tersebut bisa digunakan untuk pembelajaran bagi siswa yang misalkan tidak punya HP atau HP-nya rusak dan sebagainya. Iya, ya. Jadi kita kan punya sarana prasarana cukup memadai ya. Kita punya 2 lab IT ya. Nah, itu nanti akan kita gunakan, akan kita pakai untuk anak-anak yang terkendala masalah HP. Mungkin HP-nya trouble dan sebagainya. Bisa mengikuti pembelajaran akan dipandu oleh tim IT dan juga guru BK. Ya, guru BK ini juga perannya cukup penting Pak Wahyudin ya untuk pembelajaran dalam masa pandemi seperti ini. Terus ini Pak, kan ini masa daring ini kan tidak berlangsung selamanya karena sudah pernah dicetuskan oleh Mas Menteri bahwasanya akan diselenggarakan pembelajaran tatap muka walaupun sifatnya masih terbatas. Bagaimana kesiapan SMP Negeri 8 ini dalam pembelajaran tatap muka terbatas tersebut? Apakah sudah siap atau belum baik sarana maupun prasarana? Iya, terima kasih ya. Jadi ini untuk antisipasi, mungkin pembelajaran daring ini kan tidak selamanya ya. Di masyarakat, anak-anak menginginkan PTM, pembelajaran tatap muka. Ya, tapi kita memang mendapat jawaban seperti ini. Insya Allah nanti kalau COVID ini sudah mereda dan kita termasuk nanti Kota Mojokerto zona hijau, itu nanti akan kita laksanakan pembelajaran tatap muka. Itu nanti akan kita atur dengan jadwal dan juga didukung oleh Sarpras, di mana ruang-ruang itu setiap meja sudah disekat dan setiap ruang itu ditempati 50% peserta didik. Jadi hanya 16 peserta didik. Paruh ya. Mungkin nanti masuknya kalau Maret tahun yang lalu itu masuknya ya gelombang 1 itu kelas 7 jam 7 mungkin sampai jam 10. Kemudian gelombang kedua mungkin nanti
kelas 8, jam 11 sampai jam 6. Itu nanti teknis Pak Wahyudin, yang teknis saya kira untuk PTM nanti bisa kita kondisikan karena sarpras kita sudah siap, ya. Kita sudah memiliki 19 kelas, di mana setiap kelas itu sudah disetting 50%, jadi 16 peserta didik yang masuk, dan tiap meja sudah ada sekat atau pembatas, ya, supaya meskipun siswa pakai masker, double dan sebagainya, tapi masih ada sekat, itu nanti antisipasi kalau ada hal yang tidak kita inginkan, virus itu bisa masuk. Jadi ada 2, pakai masker dan sekat di meja. Itu untuk agenda PTM kalau nanti diberlakukan. Saya lihat juga di kelas-kelas, di depan kelas itu banyak tempat-tempat hand sanitizer. Oh iya. Dan juga tempat cuci tangan. Sabunnya juga terisi penuh di SMP Negeri 8. Memang saya lihat juga SMP Negeri 8 ini sangat mendukung protokol kesehatan. Iya. Ya betul ya. Ini sarpras kita untuk terutama berkaitan dengan pandemi ya, untuk antisipasi COVID ini ya. Tidak hanya di kelas Pak Wahyudin, justru mulai dari depan ya. Dari depan sana ada petugas nanti yang mengukur suhu badan dengan termogan. Biasanya Bapak Ibu ada yang piket di sana, dibantu satpam, setelah termogan anak-anak nanti cuci tangan yang ada di belakangnya atau di depannya lab itu ya, cuci tangan yang banyak, kurang lebih ada 15 keran yang siap ya. Itu juga ada, sudah sabunnya ada, tisunya ada, semua sudah siap. Di depan-depan kelas juga ada tadi ya. Dan setiap kelas, setiap ruang, saya kira kita sudah menyediakan, bahkan di dalam kelas untuk protokol kesehatan kita insya Allah sudah ready Pak Wahyudin untuk menyambut kedatangan anak-anak bila nanti PTM dilaksanakan. Kemudian ini Pak Yasin, kemarin ketika bulan Maret kita kan memasukkan anak Pak Yasin. Iya. Kebanyakan anak kita itu kurang sadar bagaimana menjaga jarak Pak. Nah, iya. Oleh karena itu bagi anak-anak kelas 7 ini ketika nanti kalian masuk sekolah, tolong tetap jaga jarak. Karena tidak memungkinkan teman kalian atau yang di samping kalian menjadi OTG gitu Pak ya. Oh, gitu. Jadi memang ya untuk protokol kesehatan ini harapan saya kelas 7 ya terutama ya. Nanti harus bisa menyesuaikan, bisa membiasakan, dan kalau yang terpenting membudayakan untuk cuci tangan ya, untuk jaga jarak, terutama kalau kita evaluasi memang yang sulit ini jaga jarak Pak Wahyudin, karena belum biasa Pak Yasin. Nah, kalau cuci tangan anak sudah biasa. Kalau zaman dulu setelah cuci tangan makan, ini karena beda, ini karena zaman seperti ini, cuci tangan ini menjadi kewajiban. Karena tangan kalau nggak sering-sering dicuci dengan sabun ini katanya sumber penularan. Seperti itu Pak Wahyu. Jadi anak-anakku kelas 7 jangan takut ketika nanti kalian masuk kelas, tetap SMP Negeri 8 fasilitasnya atau sarana dan prasaratnya sudah insya Allah sudah lengkap. Tinggal diri kalian sendiri bagaimana menjaga jarak, membiasakan jaga jarak, membiasakan sering mencuci tangan, dan kalau perlu, dan satu lagi, tidak boleh meminjam alat sekolah. Diupayakan peralatan untuk sekolah ya, alat tulis dan sebagainya sudah siap. Biasanya gini udah siap Pak Wahyudin. Lagi Pak, bekal bawa dari rumah. Ya. Bekal ya, bawa dari rumah. Ya. Karena operasi kantin kita itu masa depan. Bawa bekal nanti kalau PTM sudah dilaksanakan. Anak-anak mungkin
Hanya itu saja yang dapat kita sampaikan karena waktunya sudah sekitar 30 menit kita ya ngobrol dengan Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Hal-hal yang dapat kalian ambil dari penjelasan Bapak Yasin, silahkan kalian ambil, kalian resapi, kalian pahami, kalian lakukan nanti ketika proses pembelajaran. Karena kesuksesan pembelajaran itu kan ditentukan tidak hanya dari guru, tapi juga dari kalian sendiri. Oleh karena itu, kurang lebihnya kami minta maaf. Kita akan bertemu ketika pembelajaran nanti di sekolah. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.